Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan contoh bagaimana cara recovery ya, mengembalikan loss yang sudah di cut loss. Nah, contoh di sini nih lossnya lumayan besar ya, walaupun ini akun Chen, ini lumayan besar lossnya ya, 49.000. Nah, selanjutnya saldo yang tersisa itu segini. Nah, setelah di cut loss, nah, masih ada sisa saldo yang lumayan besar, maka menentukan pilihan untuk cut loss dan akan melakukan recovery. Selanjutnya saya hanya bisa memberikan saran seberapa besar profit yang akan diambil di setiap harinya, dan untuk deposit pun tidak terlalu besar. Nah, karena sebelumnya depositnya menurut saya lumayan besar ya, sekitar 40-an juta itu waktu deposit awal. Nah, sekarang saya akan mencontohkan apabila depositnya itu saya anggap 10 juta, akan tetapi dibuat flat di 10.000 ya, nggak perlu mengikuti naik turunnya USD. Jadi 10.000 berarti 10 juta. Nah, kalau dijadikan akun Chen, maka akan tetap menjadi 10.000 berarti ke 100.000. Jadinya 100.000 Chen. Itu kurang lebihnya kayak gitu ya, 100.000 Chen. Nah, dalam satu hari ini akan mengambil profit berapa persen, ini yang diperhitungkan terlebih dahulu. Lossnya anggap 50.000. Kita akan recovery contoh 10 hari ya, 2 minggu. Nah, ini jangan langsung ambil besar ya, contoh kita ambil dari separuhnya aja ya. Nah, berarti harus 5% kalau untuk menutup 2 minggu ya, 10 hari. Nah, contoh mudahnya kita akan ambil sehari 2 atau 3% saja. Nah, contoh 3%, ambil dengan modal 100.000 dolar, ambil profit sehari 3%, kalikan 10 hari ya. Nah, selanjutnya tinggal menghitung berapa sehari kita harus profit ya, 3.000 berarti 30 dolar. Modal 10 juta menargetkan dalam satu hari adalah 30 dolar. Ini menurut saya jika sudah paham BBMA akan tercapai. Nah, maka kita mampu recovery, saya perkirakan untuk 10 hari itu mampu recovery setengah dari kekalahannya, lossnya ya. Untuk 2 minggu ke depan bisa kembali pulih. Nah, ini cara perlahan-lahan. Jika terlalu besar kita bisa memperkecil di 1%. Nah, contohnya kayak gitu jika nggak buru-buru. Jadi wajib menentukan entry-entry bagus seperti apa yang saya buat dalam video. Nah, maka wajib menentukan profit yang akan diambil. Jika sudah tercapai, istirahat. Nah, kita lanjut ke hari berikutnya. Maka di setiap harinya kita akan bisa mempelajari berapa yang akan diambil. Nah, selanjutnya tinggal akumulasi gitu. Nah, saya akan memberikan contoh ke marketnya langsung. Jadi tidak perlu buru-buru ya, seperti apa yang saya sampaikan. Mempelajari BBMA itu secara berkala, berjalan pelan-pelan. Nah, nanti jika sudah paham maka untuk loss ini sangat kecil ya. Nah, berapa margin yang akan dibutuhkan. Nah, intinya di situ. Selanjutnya profit terlebih dulu yang diambil, profit dulu baru take profit, baru pasang SL. Nah, ini cara saya. Nah, di sini akan mencontohkan cara mengambil profitnya itu menurut teman-teman dan rekan-rekan kira-kira ini sudah cukup atau belum. Jadi kita jangan terlalu maruk, murka. Jangan jadikan trading ini membuat kita lebih cepat kaya, itu jangan ya. Tetap walaupun kecil bisa dijadikan tambahan. Nah, ini saran saya. Ini kita akan lihat historinya. Nah, ini hari ini ya. Hari ini dengan modal 1.200 anggap aja, ini profitnya segini ya. Ini entry BTC, dimana kita ambil secukupnya dulu untuk mengambil profit. Selanjutnya boleh di hold 1-2 layar boleh. Nah, saya akan tunjukkan untuk 2 hari saja
Ini buat memotivasi teman-teman dan rekan-rekan biar tidak terlalu besar mengambil profitnya. Ini 2 hari dari hari Kamis dan Jumat. Kamis dan Jumat. Nah, ini dimana kita wajib menentukan profit diambil terlebih dahulu, modal diambil ya. Selanjutnya dimana wajib cut loss ya. Jangan menghitung ruginya, cut loss. Jangan takut kalah. Kalau kita takut kalah maka akan takut diberi profit ya. Dimana cut loss. Nah, ini cara saya, akan tetapi tetap menghasilkan profit ya. Boleh MC tapi tidak bisa loss. Jangan loss ya. Udah loss MC, habis modal kita ya. Tapi kita boleh MC akan tetapi tidak bisa loss. Nah, ini cara yang saya gunakan. Nah, selanjutnya ini untuk BTC tadi udah ya. Untuk entry cara analisa ataupun entry-nya itu sudah saya buat video. Di shot juga dari entry sampai mengambil profit ada. Selanjutnya ini di goal. Ya, contoh ini goal ini sebenarnya tak pakai contoh ya, karena sebenarnya saya nggak bermain trading di satu akun bercampur dengan goal. Nah, ini sengaja tak buat contoh agar bisa menjawab ketika kita akan cut loss di mana. Jadi saya nggak memperhitungkan ruginya ya, karena saat ini sudah running profit ya. Untuk BTC nya running profit. Nah, ini running profitnya. Nah, saya selalu seperti ini kan, dimana akan memberikan contoh-contoh dimana kita akan limit ataupun limitnya BTC itu. Nah, dimana boleh limit BTC, dimana boleh limit pairnya goal. Ya, kalau kita nggak pantau udah hapus, lepas ya, buang. Nah, sekarang saya akan mencontohkan dimana cut lossnya goal ini yang sebenarnya. Jadi kalau saya buat contoh contoh ini salah jangan diikuti gitu ya, dipahami dulu bahasanya. Ini hanya contoh gitu ya. Akan cut loss di mana atau akan hold di mana itu. Nah, ini saya akan buka pairnya goal. Nah, seperti apa ya. Nah, ini contoh. Ini tak buat contoh buat membuat video agar saya bisa menjelaskan. Jika tidak, saya nggak bisa menjelaskan mau seperti apa. Nah, gini, waktu sebelum news ini jalan ya, news jalan langsung turun ke bawah lumayan dalam ya, waktu news di sini ya. Nah, ini langsung turun, ada limit di sini ya, waktu news live itu di sini langsung turun. Ini penurunannya lumayan dalam ya, lumayan dalam banget. Bisa dihitung dari sini sampai bawah sini itu 100 pip lebih. Jadi nggak ada yang salah dengan setup news ya. News turun tetap turun walaupun akhirnya ke atas. Jangan salah ya. Yang kita ambil kalau misalkan kita B di sini 100 pip sampean pasang SL, dimakan SL-nya. Nah, jadi gunakan waktu itu. Kita di time frame berapa? M30 contoh. Ya berarti waktunya hanya 30 menit itu. Selanjutnya akan berlaku pada tren besar. Tren kenaikan tetap akan kenaikan. Nah, contoh saya mau buka di H1-nya ya. Karena ini entry-nya sebenarnya di H1. Nah, ini saya kasih contoh. Nah, ini semalam ada yang telepon ngobrol sampai pagi, saya kasih tahu sell-nya di mana, boleh entry sell-nya di mana. Sell-nya akan berlanjut sampai close market. Nah, ini buktinya ya. Nah, contoh kita ada entry salah di sini. Ini entry salah ya. Nah, saya akan pindah bloknya ini di sini. Entry salah, wajib berani cut loss. Nah, jika kita menunggu terjadinya candlestick arah ini, maka akan berlaku re-entry. Di mana cut loss-nya? Jika kita di sini cut loss-nya, maka banyak margin yang kita gunakan. Ya. Karena ini tergolong time frame besar untuk A1 ini. Ya. Menunggu re-entry dari candlestick arah kukuh B yang sedang mengambil re-entry. Maka saat sampai di MA 510 kita boleh cut loss. Dari atas kita entry lebih. Maka sampai di sini ini akan kejemput semua. Yang di bawah kejemput, yang dari atas profit, invest. Itu. Ya, ini bedanya kita ketenangan entry, di mana time frame yang kita ikuti.
Nah, ini time frame-nya H1. Maka ketika ada candlestick arah kuku B melakukan re-entry, cut loss. Nah, kenapa ini nggak tak cut loss? Karena ini mau tak buat contoh video. Ini contoh. Seharusnya saya cut loss di mana, kan gitu ya pertanyaannya itu. Nah, ketika ini ada candlestick arah kuku B, di sini tidak nampak terjadinya re-entry. Nah, selanjutnya mau menentukan cut loss pindah ke time frame berapa. Nah, karena nggak nampak di sini. Jika biasa entry pada H1 H4 akan menunggu di sini. Jika marginnya kecil, keburu MC ya. Entry di 09, 08, 07, 06 dibawa ke 18 100 pip ya. 4 layer contohnya MC ya, yang margin kecil MC ini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa pindah time frame itu untuk melakukan cut loss. Seperti biasa saya membuat video, kita akan melakukan cut loss di mana? Tentukan terlebih dahulu. Tidak pasang SL, tidak apa-apa. Margin yang dibatasi. Nah, contoh ini candlestick arah kuku B. Ini kita bisa melihat 2 time frame di bawahnya, 2 time frame di atasnya. Jika sudah mampu mempelajari BBMA. Nah, kita tengok apa yang berlaku di M15. Pasti di sana terjadi momentum. Kita lihat M30, apa yang berlaku di sini tidak nampak kan? Tidak nampak terjadinya re-entry. Maka perkecil ke M30, ke M15. Nah, apa yang berlaku di sini? Ini jika teman-teman mau mendetailkan satu persatu atau candle per candle, akan ketemu jawabannya. Dimana di sini terjadi ekstrim, TP wajib, MHV, candlestick arah kuku B selanjutnya membuat momentum. Entry di H1 di M15 terjadi momentum B, re-entry, cut loss. Nah, ini entry di sini. Nah, selanjutnya cek di M15. M15 membuat momentum buy. Maka saat re-entry cut loss, maka tidak terkena resiko loss. Wajib dimana menentukan cut loss ini wajib. Jika di time frame besar tidak nampak A1, M30 tidak nampak, segera pindah ke M30 atau M5. Tentukan cut loss di situ. Nah, di sini ekstrim. Ekstrim pasti take profit. Ketika ada ekstrim bersanding dengan momentum, tidak ada re-entry, destinasinya adalah Bollinger Band. Nah, sesederhana itu saya memberikan contoh-contoh trading yang mudah, di mana indikator ini adalah histori perjalanan market. Nah, ketika entry di H1 di bawah floating, di mana cut lossnya jika menunggu tidak sabar, segera pindah ke M15 ataupun M5. Ada apa di situ? Jika terjadi momentum re-entry, segera lakukan cut loss. Selanjutnya tunggu sampai benar-benar market nggak mampu naik, baru boleh entry sell. Jika ingin mencari sell, jika ingin mencari B, maka saat re-entry boleh mengambil entry-nya B. Di mana targetnya? Tetap sama Bollinger Band-nya, top BB. Ketika dari bawah tidak memberikan re-entry, kembalikan destinasinya pada Bollinger Band. Maka saat nggak mampu naik, ini yang terjadi penurunan. Nah, jadi jangan kecewakan berapa yang di cut loss. Nah, contoh di setup dari atas. MHV membuat candlestick arah, tidak ada re-entry. Ini bisa sampai low BB. Maka untuk hari Senin bisa melakukan cut loss, itu bisa. Tidak akan banyak menelan kerugian. Jadi konsisten di mana entry, di mana cut loss. Ini wajib. Maka akan bisa diketahui berapa tingkat konsistennya. Nah, ini yang wajib kita perlu pahami. Ketika running profit,
selanjutnya di sini sudah terlanjur di close. Ya. Contoh hari ini. Nah, di sini profitnya jika dilihat kecilnya 1,2. Nah, ini jangan pernah disesali. Wah, kalau tahu gitu saya hold. Ini nggak boleh disesali. Nah, contoh tadi saya menyisakan 5 layer untuk BTC. Selanjutnya saya close 3 layer malahnya. Saya hold 2 layer. Ya, selama kita paham setupnya mau dibawa kemana, kita akan paham. Nah, contoh waktu itu saya menjamin jika loss saya akan ganti 6.000 jan, sekitar 1 juta untuk entry goal buy. Di poin berapa entry buy, mengikuti arahan saya. Masuk 5 layer, masuk 10 layer. Akan tetapi yang punya akun nggak sanggup melihat entry-nya merah. Ketika entry floating ini takut ya. Mentalnya belum kuat karena biasa entry biru sedikit di close biru. Begitu juga semalam ketika running profit dari atas saya katakan tidak perlu di close, tapi ketika melihat biru nggak kuat ya. Akan tetapi melihat merah kuat di hold, kan aneh ya. Maka kita tetap menggunakan konsistennya BBMA. Bagaimana metode ini bekerja, kita tinggal mengikuti, tidak perlu setup. Maka kita nggak perlu setup, ikuti setup yang berlaku pada BBMA. Di mana tidak wajib take profit, maka jangan di take profit. Entry terbaiknya BBMA di mana? Di MHV sebagai level 1, ikuti. Sekarang saya akan contohkan pada BTC. Entry terbaik BTC seperti apa? Ada atau tidak? Seperti apa yang saya sampaikan. Entry pada MHV, ini entry terbaik. Nah, ada hold. Di mana entry terbaik saya hold. Selanjutnya saya akan mencari entry-entry tambahan. Di mana saya menentukan saya wajib entry di sini, maka akan di sini. Ketika saya menentukan akan entry di H4, maka akan saya mencari di timeline-nya H4. Di mana saya boleh entry. Entry di H1, tentukan di mana boleh entry. Ini namanya konsisten memakai metode. Untuk loss apabila sudah benar-benar paham BBM, ini sangat kecil, sangat-sangat kecil. Karena apa? Kita tahu, kita paham entry terbaik di mana. Kita punya rambu-rambu. Ketika ada ekstrim mau seperti apa? Contoh di sini. Apa yang berlaku ketika ada ekstrim? TP wajib. Ini berlaku. Setelah TP wajib apa yang akan berlaku? Karena ada re-entry dari momentum. Ketika nanti sudah tidak mampu membuat momentum yang baru, maka akan mengambil re-entry. Target terjauhnya mana? Low BB. Ini target terjauh. Nah, saya banyak memberikan contoh-contoh seperti ini. Ini jika kita mau mempelajari nggak paham, boleh tanya, boleh diskusi di grup. Mau tarik Fibo itu pun akan berlaku sama. Contoh Fibo dengan stick yang saya gunakan ini sama. Di mana top BB, di mana middle BB, di mana low BB, ini sama. Sesimpel ini saya mempelajari market. Di mana nolnya? Low BB. Di mana 50%-nya? Middle BB. Di mana 100%-nya? Top BB. Jadi jika kita mengambil di middle BB, maknanya kita mengambil 50%. Jika kita mengambil top BB, maknanya adalah 100%. Selanjutnya, seberapa penting kita menarik Fibo? Ini kita pelajari. Contoh kita trading bertahun-tahun, puluhan tahun masih memakai SL. Kita pelajari fungsi dari SL tersebut apa. Kita bisa gunakan di mana. Seperti yang saya sampaikan, jika menarik Fibo entry pada 0506, seberapa tingkat resikonya? 50%. Jika kita entry pada 0, entry terbaik.
di mana low BB top BB adalah batas. Low BB batas bawah, top BB batas atas. Middle BB adalah pembatas tengah. Di mana mampu dilewati maka menargetkan top BB, di mana nggak mampu dilewati menargetkan low BB. Semudah itu. Apakah kita mau trading akan mencari yang lebih susah, yang diputar-putar sesulit itu? Kita ini mau trading mencari tambahan penghasilan. Jika dijadikan bisnis, full time trader, fokuslah sama setupnya market. Ini program, ini sistem. Sering saya sampaikan. Tidak ada yang perlu ditakuti. Siapa yang akan menanggung loss Anda? Siapa yang akan menerima profit? Kita sendiri, loss kita sendiri, profit kita sendiri. Jangan mudah terpengaruh sama orang lain, apalagi terpengaruh dengan saya. Ada entry di sini ikut, ada entry sana, itu nggak penting ya. Yang penting cuma satu, mau belajar. Modal besar bukan jaminan menghasilkan profit besar. Jika teman-teman dan rekan-rekan tanya ke saya berapa modal yang dibutuhkan untuk cukup ataupun untuk nyaman, 1000 lebih dari nyaman. 1000 itu bukan kecil. Jika yang ditanya saya, ini adalah trading paling mudah. Saya memberikan trading yang saya anggap bisa ditinggal kemana-mana. Entry nyaman. Semua bisa didetailkan satu persatu. Candlenya H1 akan berlaku berapa jam? 7 jam, 8 jam. Candlenya H4 berlaku berapa jam? 12 jam atau 3. Inilah buat perincian. Time frame-nya daily berapa candle? Ini yang kita uji. Adakah kesamaan seperti apa yang saya sampaikan? Candle H4 berlaku berapa candle? 3 candle. Contoh dari atas nggak mampu melewati MA 510, berlaku lebih dari 3 candle. Kenaikan 3 candle. Ini sudah rumus, dimana sistem sudah dibuat, sistem sudah diprogram, dimana harus bergerak cepat, dimana harus melambat, dimana hanya bisa dipanggil naik, dan dimana tidak bisa dipanggil turun. Ini sistem, ini program yang bisa didesain. Ini teman-teman tinggal mengikuti. Ikuti apa yang pernah saya alami, selanjutnya backtest sendiri. Adakah kesamaan seperti yang saya sampaikan? Contoh, ambil satu candle H1. Ini lebih mudah. Detailkan di time frame kecil. Apa yang berlaku di M30, apa yang berlaku di M15, apa yang berlaku di M5, apa yang berlaku di M1. Top BB, low BB, top BB, low BB. Akan seperti itu. Begitu pula dengan time frame besar. Setelah sampai top BB pasti akan ke low BB. Structure. Hanya saja yang membedakan adalah waktu. Jika M1 bergerak cepat, jika M5 bergerak lebih cepat, maka pada time frame-nya daily akan memakan waktu yang panjang. Apa yang berlaku di weekly akan berlaku lebih panjang. Apa yang berlaku di monthly akan lebih panjang, lebih jauh. Mana jangkauan top BB low BB akan lebih lama. Ini trading paling mudah. Trading nyaman yang bisa ditinggal-tinggal, pilih sesuai time frame. Saya mau trading seminggu sekali, tentukan time frame-nya. Mau di time frame berapapun berlaku sama. Top BB, low BB, top BB. Ini structure ya. Jika belum pernah backtest, lakukan backtest sendiri seperti apa yang saya sampaikan. Benar atau tidak top BB, low BB pada time frame kecil akan berlaku pengulangan
berulang kali, dimana lo BB, top BB, top BB, lo ini structure, ini robot ya. M1 di copy ke M5, M5 di copy ke M15, M15 di copy ke M30, terus menerus. Nah, di mana berhentinya? Ini sudah pernah diulas semua mas saya. Di mana top BB akan sampai low BB, low BB akan sampai top BB. Ini structure. Mau ditempel berapapun sama. Jadi pahami dan kenali ciri-ciri. Dimana seperti apa yang saya sampaikan, entry terbaik itu di mana? Mau di M1 akan berlaku sama. Top BB, low BB, low BB, top BB. Ini structure ya. Low BB, top BB, sampai top BB, low BB lagi. Semudah ini saya sampaikan. Kenapa trading mencari yang susah? Ketika candle berada di bawah, apa yang kita tunggu? Mencari entry-nya buy. Setelah apa? Setelah adanya signal ekstrim. Ada ekstrim MHV, ada arah re-entry, itu yang berlaku. Mau di time frame kecil, mau di time frame besar, sama. Mau butuh berapa indikator? Ini contoh. Selanjutnya, seperti apa cara membaca indikator? Indikator adalah rekam jejak perjalanan market. Jadi apa? Histori. Ketika candle turun, maka semua akan beralih ke atas. Karena inilah rekam jejak histori perjalanan market. Ketika candle turun, maka semua histori akan di atas. Ketika candle naik, maka rekam historinya akan berada di bawah semua. Semua tali akan di bawah. Inilah indikator. Indikator adalah membaca setelah kejadian, bukan membaca sebelumnya. Wajib paham ini ya. Indikator membaca setelah kejadian, bukan membaca sebelum kejadian. Mau di time frame berapapun sama. Dimana kenaikan, maka semua tali akan berada di bawah. Dimana penurunan nantinya akan beralih ke atas. Karena rekam jejak dimana perjalanan market ini. Inilah trading paling nyantai, paling santai sedunia dengan cara yang sangat mudah. Kita tahu mau menunggu di mana boleh entry, di mana yang mempunyai resiko 50%. Kita sudah tahu terlebih dahulu. Jadi tidak ngawur, tidak entry iseng. Trading bukan untuk bersaing, trading untuk mendapatkan profit. Jika saya memberikan contoh yang salah, tidak boleh entry, jangan entry di situ. Jadi market ini mau kemana, kita akan paham jika kita mau belajar. Inilah kuncinya. Jadilah trader tanpa tanding. Nah, pelajari apa yang jadi market di sini, seperti apa perjalanannya. Ikuti, jangan di setup. Ini pesan saya. Ya, untuk yang recovery ini tidak perlu buru-buru, harus sesegera mungkin. Nah, pelajari secara berkala, sambil entry, sambil belajar, di mana boleh entry terbaik. Targetkan berapa persen dalam satu hari. Ya, untuk 1% memakai BBMA, saya berani katakan mudah, lebih dari mudah. Untuk 1% dari modal. Selanjutnya, pelajari sendiri berapa persen yang akan diambil ya. Setiap hari yang penting adalah profit terlebih dahulu, baru take profit, baru pasang SL plus ya. Jadi ketika sudah running seperti ini, saya akan contohkan. Entry terbaik adalah MHV, entry level satunya BBMA. Nah, ini entry level satunya BBMA. Jadi ini pun nggak saya pasang ZBE ya. Ini masih normal, yang mana
MHV adalah entry-nya swing. Nah, di mana targetnya? Targetnya telepon broker, mau di take profit di mana? Nah, targetnya itu. Kalau entry di swing di MHV, targetnya tinggal telepon broker, mau di take profit di mana? Entry pada low BB menargetkan top BB. Ini yang cara mudah. Jika mau ambil setengahnya 50%, maka take profit pada mid BB. Nah, ini contoh mudah. Ya, entry mudah, trading mudah tanpa beban. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi motivasi buat teman-teman dan rekan-rekan menjadi trader mandiri, trader profesional. Terima kasih.